Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahdatain Nazmul Qur'ani dengan NIM akhir 165. Di sini saya akan mempresentasikan kajian penemuan dan pengembangan kortikosteroid sistemik dengan reseptor glukokortikoid sebagai antiinflamasi. Kortikosteroid seperti prednison dan dexamethasone adalah terapi lini pertama untuk penyakit inflamasi seperti asma, lupus, dan artritis reumatoid yang efektivitasnya ini sangat tinggi dalam menekan inflamasi sistemik. Namun, penggunaan jangka panjang menimbulkan dilema serius, yang mana efek sampingnya ini sangat berat, seperti osteoporosis, hiperglikemia, imunosupresi, sindrom Cushing, hingga supresi adrenal, yang mana ini menciptakan paradoks bahwa obat yang sangat efektif tapi berbahaya jika digunakan lama. Maka solusinya adalah kimia medisinal. Dengan pemahaman hubungan struktur aktivitas atau biasa kita sebut SAR, kita bisa mengoptimalkan molekul kortikosteroid untuk meningkatkan efektivitas sambil menurunkan toksisitas. Untuk tujuan penulisannya sendiri ada 3, yaitu menganalisis sejarah dan proses penemuan kortikosteroid, yang kedua adalah menjelaskan mekanisme molekuler reseptor glukokortikoid sebagai target terapeutik utama, dan yang ketiga yaitu mengkaji hubungan struktur aktivitas kortikosteroid sistemik. Selanjutnya yaitu reseptor glukokortikoid sebagai target terapeutik, yang mana reseptor glukokortikoid sendiri adalah reseptor nuklir yang mengatur ekspresi gen inflamasi, yang mana dia ini memiliki kerja ganda. Ada transrepresi yang mana dia bisa menghasilkan efek antiinflamasi atau bisa menurunkan inflamasi, dan memiliki efek transaktivasi yaitu dia menyebabkan efek sampingnya naik, yang mana pemahaman ini bisa menjadi kunci pengembangan obat generasi baru yang lebih selektif. Untuk metode validasi targetnya sendiri ada 3 metode. Yang pertama yaitu studi banding affinity, yang dimana dia menggunakan kortikosteroid berlabel radioaktif, yang mana hasilnya membuktikan bahwa senyawa dengan afinitas tinggi dia memiliki efek antiinflamasi yang kuat. Yang kedua yaitu dengan kristalografi sinar X, dia mengungkap struktur 3 dimensi kantong pengikatan dari glukokortikoid reseptor, yang mana ternyata residu asam amino kunci seperti asparagin 564, kemudian glutamin 570, dan arginin 611 ini dia berinteraksi dengan kortikosteroid. Nah, yang mana yang menarik ini adalah gugus hidroksil pada posisi C11, C17, dan C21 ini membentuk ikatan hidrogen yang sangat krusial dengan residu-residu ini. Lalu yang ketiga yaitu validasi target yang menggunakan uji fungsional. Dia ini pada kultur sel menunjukkan korelasi positif yang jelas, dimana semakin tinggi afinitas pengikatan glukokortikosteroid, maka semakin kuat kemampuannya menekan sitokin inflamasi, seperti interleukin 6 dan TNF alpha. Kemudian isoformnya sendiri yaitu reseptor glukokortikoid ini ada 2, ada alfa dan beta, yang mana bentuk alfanya itu aktif dan bentuk betanya adalah resistensi. Selanjutnya yaitu ada lead compound atau senyawa penuntun dari kortikosteroid, yang mana ada kortison dengan rumus kimianya C21, C26, dan O5, di mana kortison ini adalah senyawa steroid alami yang pertama diisolasi dari korteks adrenal di tahun 1930-an oleh Edward Kendall dan Tadeusz Reichen, yang dimana ini menjadi lead compound atau senyawa awal dalam pengembangan kortikosteroid. Namun, kortison ini sebenarnya adalah prodrug yang harus dikonversi di hati menjadi hidrokortison untuk bisa bekerja. Maka dari itu, perbedaan strukturnya sebenarnya sangat sederhana, yang mana kortison ini memiliki gugus keton pada posisi C11, sedangkan hidrokortison ini, C11 itu bentuknya adalah OH, bentuk aktifnya, tapi perubahan ini membuat prodrug ini menjadi bentuk aktifnya. Nah, gugus hidroksil atau gugus OH pada hidrokortison ini membentuk ikatan hidrogen esensial dengan residu glutamin di kantong pengikatan glukokortikoid reseptor, yang mana afinitas hidrokortison ini 10 kali lebih tinggi daripada si kortison, dan dengan konstanta disosiasi sekitar 10-20 nanomolar. Dan karena aktivitasnya yang bagus, hidrokortison ini dijadikan sebagai standar referensi dengan nilai potensinya adalah 1. Selanjutnya yaitu ada optimasi struktur kimia kortikosteroid, yang mana di sini ada 4 modifikasi dari strukturnya tersebut. Yang pertama adalah penambahan ikatan rangkap antara C1 dan C2. Dia menghasilkan sistem dien terkonjugasi, yang mana dia ini menghasilkan atau meningkatkan afinitas dari glukokortikoid reseptornya 4 kali lipat, sambil menurunkan aktivitas mineralokortikoid, yang mana mineralokortikoid ini adalah yang menghasilkan efek samping yang tidak diinginkan. Lalu untuk contoh obatnya yaitu prednison dan prednisolon. Lalu yang kedua yaitu ada fluorinasi atau penambahan gugus fluorin yang sangat elektronegatif di posisi C9 alfa, yang mana dia akan berinteraksi polar dengan glukokortikoid reseptor, yang mana dia akan meningkatkan afinitas dan stabilitas. Dan
waktu paruhnya juga melonjak. Dia tuh awalnya dari 8 sampai 12 jam menjadi 36 sampai 54 jam. Contohnya adalah dexamethasone. Selanjutnya yaitu ada metilasi, modifikasi yaitu penambahan gugus metil yang mana dia akan mengganggu pengikatan pada reseptor mineralokortikoid tetapi tidak pada reseptor glukokortikoid, yang mana akhirnya selektivitas dari glukokortikoid reseptornya akan meningkat sehingga rasio glukokortikoid reseptor dengan berbanding mineralokortikoid ini menjadi 30:1, yang mana lebih besar berikatan dengan glukokortikoid reseptor. Contohnya adalah betametasone. Yang keempat yaitu ada esterifikasi pada C17 dan C21 yang mana dia berdampak meningkatkan lipofilisitas. Contohnya adalah mometasone furoat. Berikut ini adalah contoh struktur kimianya dari kortisol atau hidrokortison. Yang pertama menjadi prednison, di mana terdapat penambahan ikatan rangkap di C1 dan C2 yang menjadikan afinitasnya meningkat 4 kali lipat. Kemudian selanjutnya kortisol menjadi dexamethasone, di mana ada atom hidrogen itu berubah jadi fluorin, yang mana dia akan memperkuat interaksi polar dengan reseptor glukokortikoid. Selanjutnya yaitu hubungan struktur aktivitas, di mana studi SAR kortikosteroid ini mengungkapkan bahwa peningkatan afinitas glukokortikoid reseptor yang signifikan, contohnya yaitu dari hidrokortison sebagai referensi, dia tuh kan punya KD-nya 10-20 nanomolar dengan potensi antiinflamasinya 1, dijadikan sebagai dasarnya. Kemudian prednisolon itu dengan ditambahkan ikatan rangkap tadi, dia ke konstanta disosiasinya menjadi 2-3 nanomolar dan potensinya meningkat menjadi 4 kali lipat. Dan dexamethasone dengan modifikasi pada ikatan rangkap di cincin A-nya serta ditambahkan dengan gugus fluorin, dia di C9 alfa dan metilasi ditambahkan gugus metil di C16, dia konstanta disosiasinya kurang dari 1 nanomolar dan potensinya itu meningkat menjadi 25-30 kali. Dan secara farmakokinetik, hidrokortison atau prednisolon ini memiliki T setengah atau waktu paruh plasmanya itu 8-12 jam atau short intermediate acting. Sedangkan dexamethasone itu mencapai 36-54 jam atau long acting. Maka dari itu, selektivitas glukokortikoid reseptor terhadap mineralokortikoid ini meningkat dari 1:1 menjadi lebih dari 30:1 dan meminimalkan efek mineralokortikoid atau efek sampingnya ini seperti retensi natrium dan resiko kardiovaskuler. Maka dari itu, senyawa hasil pengembangannya terbagi menjadi 3 generasi. Yang pertama yaitu generasi pertama di tahun 1950-an, di mana dia menghasilkan prednison atau prednisolon via ikatan rangkap yang ditambahkan, yang mana potensinya menjadi 4 kali lebih baik afinitasnya daripada hidrokortison, dan mineralokortikoidnya juga rendah. Dia ini untuk terapi oral artritis atau asma. Lalu untuk generasi kedua ada di tahun 1960-an, dia menghasilkan dexamethasone atau betametasone, yaitu dengan penambahan ikatan rangkap, kemudian penambahan ikatan gugus fluorin, dan juga penambahan gugus metil, yang mana potensinya ini menjadi 25-30 kali lebih bagus dan waktu paruhnya juga menjadi lebih panjang, itu 36-72 jam, serta mineralokortikoid ini minimal. Dan dia ini sebagai standar imunosupresi berat termasuk COVID-19. Lalu generasi ketiga yaitu SEGRM atau disebutnya selektif glukokortikoid reseptor modulator, seperti maprakorat atau fosdagrokorat. Dalam uji klinis ini memisahkan transrepresi antiinflamasi dari transaktivasi metabolik via konformasi glukokortikoid reseptor selektif dan meminimalkan osteoporosis dan hiperglikemia. Maka kesimpulannya yaitu kortikosteroid sistemik telah berkembang dari senyawa alami seperti kortison dan hidrokortison menjadi turunan sintesis dengan potensi antiinflamasinya yang lebih tinggi dan efek sampingnya yang lebih rendah dengan melalui pendekatan struktur activity relationship atau SAR, modifikasi seperti fluorinasi, metilasi, dan penambahan ikatan rangkap yang mana terbukti meningkatkan afinitas terhadap reseptor glukokortikoid serta memperpanjang durasi kerja. Inovasi terbaru berupa selektif glukokortikoid reseptor modulator ini memungkinkan pengembangan obat antiinflamasi yang lebih selektif, efektif, dan aman untuk terapi jangka panjang. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.